Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Semua orang suku F berkulit putih. Berarti kita buat di sini FGH. Berarti putih berambut lurus, berarti kurus. Nah, terus katanya semua suku bangsa G berkulit merah dan berambut lurus. Berarti di sini nggak hitam ya. Merah, atau gini aja lah. Kita buat. Berarti di sini F itu putih, lurus, dan kurus. Semua orang suku G berkulit merah. Berarti ini merah, berambut lurus. Tapi nggak tahu juga ya, nggak dibilang kurus, berarti nggak kurus gitu ya. Sedikit sekali orang suku H yang berambut lurus, berarti sedikit sekali orang suku H yang berambut lurus, berarti di sini sedikit yang lurus ya. Berarti ada yang lurus, ada yang tidak gitu kan. Soekardi lahir di daerah dengan penduduk suku H, berarti dia lahir di sini. Berambut lurus, berarti dia lurus dan berkulit hitam, berarti kulitnya hitam. Tunggu. Berarti sedikit sekali orang suku H berambut lurus. Nah, berarti di sini artinya dia cuma lurus saja ya. Nah, berarti di sini artinya dapat disimpulkan bahwa Soekardi pasti bukan suku H. Enggak juga ya. Soekardi pasti bukan orang suku G. Iya, dia lurus dan hitam kan? Lurus dan hitam, berarti bukan suku G ya, bukan ya. Ini kan lurus dan kulit merah. Soekardi bukan orang suku F dan G, ini udah pasti nih. Soekardi pasti bukan orang suku F. Iya, bisa juga sih. Soekardi bukan orang suku F, G, dan H. Kalau H, dia lahir di H kan? Berarti yang jelas itu Soekardi bukan orang suku F dan G. Jadi jawabannya yang pasti itu adalah yang C. Yang jelas kan dia lahirnya di H. Dan dia bukan orang suku F dan G karena tidak menampilkan ciri-ciri dari F dan G. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 12. Di sini katanya 6 buah arsip ditata dari kiri ke kanan. Berarti kayak gini ya, dari kiri ke kanan gitu. Arsip. Nah, kalau baca urutan arsip ini, kita baca yang akhir aja ya. Dari akhir kita baca soalnya. Arsip koperasi ada di ujung kanan. Berarti koperasi paling ujung kan. Koperasi K kita lambangkan. Berarti dia ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti koperasi paling ujung. Jadi kayak gitu baca soalnya ya. Arsip legal di sebelah kiri arsip pajak. Arsip bank berada di paling kiri. Berarti bank di paling kiri di sini. Dah. Nah, baru kita lihat di sini, arsip gaji diletakkan di sebelah arsip utang. Nah, baru kita lihat soal pertama. Arsip pajak tidak diletakkan di sebelah arsip bank. Berarti nggak boleh pajak di sini ya. Pajak nggak boleh. Atau arsip koperasi. Koperasi juga nggak boleh. Arsip utang diletakkan di bersebelahan dengan arsip koperasi. Berarti di sini utang berarti. Nah, ya kan? Terus arsip pajak diletakkan dekat dengan arsip gaji. Berarti pajak dekat dengan gaji. Pajak dengan gaji gitu ya. Arsip gaji diletakkan di sebelah arsip utang. Berarti gaji di sini itu pajak di sini. Nah, berarti arsip bank berada di sebelah kiri, arsip legal di sebelah kiri arsip pajak. Nah, berarti di sini legal. Nah, arsip berada di urutan ketiga paling kiri. Ketiga paling kiri berarti itu ini. Ini kan pajak ya. Jadi jawabannya A. Kan ini paling kiri 1, 2, 3. Oke? Jadi jawabannya A. 13. Data nilai TOEFL pegawai administrasi menunjukkan bahwa nilai TOEFL Stefan
berarti Stefan lebih tinggi daripada, Stefan itu SV aja ya, kita singkat, lebih tinggi dari Stanley SY. Berarti Stefan lebih tinggi dari Stanley SY. Nilai TOEFL Aida sama dengan Elva, berarti Aida sama dengan Elvan, dan nilai TOEFL Nelson lebih tinggi, ini sama nilainya, dan nilai TOEFL Nelson lebih tinggi dari Nathan. Nelson, NL, lebih tinggi daripada Nathan. Jika nilai TOEFL Aida lebih tinggi dari Stanley, dan nilai TOEFL Nelson sama dengan Stanley. Tunggu. Nilai TOEFL Aida sama dengan nilai TOEFL sama dengan Elvan, dan nilai TOEFL Nelson lebih tinggi daripada Nathan. Oke, udah nih kan. Jika nilai TOEFL Aida lebih tinggi dari Stanley, berarti Aida lebih tinggi dari Stanley. Berarti di sini Aida berarti ya. Dan nilai TOEFL Nelson sama dengan Stanley. Berarti di sini Nelson. Nah, Stanley kan. Maka pernyataan yang benar adalah berarti di sini nilai si Elvan. Nah, nilai TOEFL Nathan lebih tinggi daripada Elvan. Berarti ini ya. Nilai TOEFL Nathan itu berarti di sini ya Nathan. Nah, karena kan Nathan di bawah Nelson. Nilai TOEFL Nathan enggak ini ya. Nilai TOEFL Nelson lebih tinggi dari enggak. Nilai Aida lebih tinggi dari Stefan enggak. Kan Stefan paling tinggi. Nilai TOEFL Alvan lebih tinggi dari Stanley ya, ini betul. Nilai TOEFL Stefan lebih tinggi dari Alvan. Stefan enggak ya, kan Stefan paling tinggi, berarti ini enggak juga. Jadi jawabannya D ya. Nah, ini. Nilai TOEFL si Alvan lebih tinggi daripada Stanley. Soal nomor 14, 5 orang pegawai bernama Paul, Quinn, Randy, Smith, dan Tony. Catatan pinjaman uang di koperasi menunjukkan bahwa jumlah uang yang dipinjam Smith lebih banyak dibandingkan Randy. Smith lebih banyak daripada Randy dan Paul. Nah, tetapi juga bukan paling sedikit. Berarti artinya bukan Smith ini yang terakhir ya, paling sedikit. Berarti kita lihat Smith yang terakhir mana? Nih, ini nggak mungkin nih. Berarti Tony lebih banyak pinjamannya dibandingkan Paul. Berarti Tony di sini kan, dibandingkan Paul dan Quinn. Nah, terus namun pinjaman Tony lebih sedikit daripada Randy. Berarti Randy kita pindahin ke atas jadinya. Nah, berarti Randy paling tinggi ya. Namun pinjaman Tony lebih sedikit dari Randy. Berarti Randy paling tinggi gitu kan. Nah, yang Randy mana nih? Ini. Nah, habis si Randy, berarti urutannya tuh Randy, Tony, berarti yang C ini udah pasti enggak kan? Nah, kalau Randy Paul nggak mungkin. Dia urutannya harus Randy dan Tony duluan. Nah, berarti Smith, Randy, Tony, Paul, Smith, dan Quinn. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang E. Nah, karena kan habis Randy, Tony. Habis Tony itu kan Paul. Terus baru si Smith. Nah, baru si Quinn. Karena nggak mungkin Smith ini paling terakhir gitu. Karena kan dia aturannya gini. Tetapi juga bukan paling sedikit. Jadi Smith itu juga bukan paling sedikit. Nah, di sini kan aturannya itu si Tony harus di atas Tony harus di bawah Randy, dan Tony harus di bawah Paul kan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 15, 5 pemain basket A, B, C, D, dan E memiliki usia yang berbeda-beda. A itu usianya adalah 20 tahun. Lebih muda 3 tahun dibandingkan D. Berarti otomatis karena si A ini lebih muda 3 tahun, berarti umur si D adalah 23 tahun kan. Lebih tua setahun dibandingkan C. Berarti kalau dia dibandingkan dengan C, lebih tua dia 1 tahun, berarti si C 19. Dan lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan E. Berarti karena dia 2 tahun si A ini lebih tua, berarti E jadinya 18 ya. Nah, diketahui E bukanlah yang termuda.
Berarti ini yang belum ada si B ya. Nah, yang termuda itu umurnya adalah 17 tahun. Jika diurutkan dari yang paling muda, urutan yang paling benar adalah, berarti urutan yang pertama yang paling muda B ya. B, berarti ini semua ada B. Yang terakhir itu yang paling tua D. Nah, semuanya ada ini enggak nih. Berarti ini. Nah, berarti urutannya kan seharusnya B, E, C, A, D. Becat ya, becat. Nah, ini becat. Jadi, jawaban yang benarnya adalah D ya, becat. Oke? B, E, C, A, D.